cukup viral dan cukup memakan waktu lama di Polsek Kembangan. Hari ini kedatangan kami adalah untuk berkoordinasi, ya, memastikan bahwa tersangka yang tidak ditahan itu sudah waktunya dilimpah ke kejaksaan atau bisa dikenal biasanya tahap 2, dikarenakan pihak kejaksaan sudah menyatakan P21. Artinya di sini kami ingin memastikan, mengawal bahwa pihak kepolisian khususnya Polsek Kembangan Jakarta Barat ini dapat membawa si tersangka menyerahkan alat buktinya ke Kejaksaan Jakarta Barat. Nah, disinilah kami hari ini mau memastikan. Bang, kalau boleh tahu alat buktinya apa aja, Bang? Alat buktinya yang kami ketahui itu alat bukti untuk melakukan kekerasannya, ya. Ada 1 buah hair dryer yang sudah disita secara resmi. Itu aja, Bang. Ya. Bang, maaf Bang, memangnya si tersangka itu sampai saat ini belum ditahan atau gimana, Bang? Iya, ya seperti di awal yang kami sayangkan, ya, yang sempat viral juga, bahwa pada saat pemeriksaan tersangka itu dipulangkan di hadapan kami, penasihat hukum, di hadapan korban dan di hadapan awak media pada saat itu. Sehingga sekali lagi kami ingin memastikan juga bahwa tersangka hari ini, ya, hadir dan dibawa pihak Polsek Kembangan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Alasannya saat itu apa, Bang? Itu alasan yang sebenarnya kalau buat saya, buat kami melihat itu sangat-sangat dibuat-buat, ya. Seorang laki-laki yang sebagai tersangka yang menganiaya ibu dari 4 orang anak beralasan karena dia sedang ngurus anak, jadi dia mohon penangguhan penahanan. Pada faktanya klien kami seorang ibu yang sangat dekat kepada anak-anaknya dan kami bisa membuktikan. Di sini juga menjadikan satu presiden buruk bahwa kita lihat kebetulan kawan saya yang public figure artis juga, Nikita Mirzani, saat ini dilakukan penahanan, ya, di kejaksaan, walaupun dia juga harus mengasuh atau mengurus anak-anaknya. Artinya kalau dalam proses penegakan hukum tidak ada alasan, ya, pelaku atau tersangka KDRT yang berulang harusnya ditahan. Di sini saya juga mau mengapresiasi juga Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan yang sudah berani kemarin, walaupun kasusnya viral, ya, memberlakukan penahanan terhadap seorang public figure agar supaya bisa dicontoh oleh kepala polisi wilayah lainnya. Ya. Jadi, saya memberikan dukungan, ya, kepada Nikita untuk tetap semangat, tetap berani, tetap menjalani aturan hukum. Karena kalau bicara hukum tentunya tidak ada yang kebal hukum. Dalam hal ini tentunya, dan saya meyakini pihak kejaksaan itu memiliki alasan kenapa Nikita harus ditahan. Bang, kemarin sempat ada protes dari manajernya. Nikita ini bukan buronan, Nikita ini bukan bandar narkoba. Nikita ini kenapa sih harus sedemikian rupa sosok Nikita itu dijemput secara malam-malam, dijemput di mall? Gimana Abang menanggapi sebagai seorang pakar hukum? Iya, yang pasti itu kan kewenangan, ya. Yang pasti itu kewenangan. Maaf ya, mau sidang. Bang, sorry Bang, mau sidang. Oke Bang, gimana Bang melihat kemarin Nikita itu kan sosok seorang ibu yang mempunyai anak, ya. Dia dijemput secara paksa di mall, di mana aja. Abang menanggapi seorang sebagai pakar hukum melihat seperti apa sih Bang? Ya, yang pasti harusnya ya bisa dikomunikasikan dengan baik, ya. Namun demikian ketika memang itu sudah menjadi keputusan dari pihak kejaksaan, secara hukum ya harusnya kita juga mentaati aturan. Nah, di situ juga saya melihat bahwa alasan untuk mengurus anak, ya, merawat anak juga itu bisa saja
kemarin ditangguhkan di pihak kepolisian karena itu. Namun demikian kejaksaan berkata lain atau memiliki keputusan lain, ya itu juga sah-sah saja diatur dalam undang-undang. Abang udah ada komunikasi bang dengan Niki? Sama Nikita nggak bisa kan, handphonenya sudah. Sama Kapitri? Sudah terakhir, sudah komunikasi. Apa yang dibicarakan Bang? Ya bahwa dengan penahanannya Nikita itu, maka ya kita lihat prosesnya. Kalau pencemaran nama baik itu tentunya harus dibuktikan dulu, ya apakah dicemarkan seseorang atau tidak. Tapi kalau apa yang dikatakan oleh Nikita itu benar adanya, ya harusnya tidak terkena kasus pencemaran nama baik. Jadi kita perlu ketahui bahwa pencemaran nama baik itu ketika seseorang menuduhkan sesuatu ya yang tidak benar atau tidak bersesuaian dengan faktanya, maka di situ dapat dikatakan pencemaran nama baik. Tapi apa yang dikatakan oleh seseorang kepada seseorang ketika itu benar adanya, maka tidak dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Ya, oke. Mana hak sebagai sahabat buat Niki? Support. Yang pertama harus sabar hadapi proses hukum, karena hukum itu tidak melihat dari siapa dia, ya punya jabatan atau public figure atau siapapun. Penegakan hukum itu kan harus equal kepada siapapun. Kejaksaan mungkin punya pertimbangan lain, ya. Dia yang ditakutkan mungkin bisa saja melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan. Sehingga kita juga harus bisa paham dan juga harus bisa mendukung apa yang dilakukan, langkah yang dilakukan kejaksaan. Namun demikian, untuk pertimbangan kemanusiaan itu kembali lagi bahwa apakah pihak daripada Nikita mengajukan permohonan penahanan nanti kan dipertimbangkan, karena apapun itu pasti ada pertimbangan kemanusiaan. Lagi untuk penegakan hukum kita harus berikan jempol, karena siapapun di negara ini, public figure atau pejabat atau siapapun, kalau memang dia melakukan pelanggaran hukum kriminal, itu harus adanya penegakan hukum. Dengan ada penahanan itu supaya ketika disidangkan itu tidak mengganggu proses persidangan.